Wah, 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 gempar sampai Eropa. Pierluigi Collina, wasit legendaris dunia yang dikagumi dan dihormati oleh seluruh penggemar, bahkan pemain sepak bola dunia, blak-blakan berikan penyebab serta bongkar kecurangan wasit Cina pada pertandingan Indonesia melawan Irak. Pierluigi Collina sampai sebut dan ungkap bahwa keputusan wasit pada pertandingan tersebut semuanya tidak masuk akal alias tidak adil. Pierluigi Collina juga sampai menyebut ada kemungkinan besar Cina yang mengirim utusan wasit kotor seperti itu karena tidak terima negaranya digagalkan lolos ke round 4 oleh timnas Indonesia. Cina ingin balas dendam sampai mengirim wasit krusial tersebut. Benarkah demikian? Yuk simak kebenarannya dari wasit legendaris dunia hanya di sini. Yes, ini yang diinginkan publik. AFC akhirnya turun tangan dan berikan keputusan bahagia ini usai adakan rapat internal antara pihak wasit Cina pada pertandingan Indonesia melawan Irak dan juga dihadiri oleh FIFA yang ingin bela Indonesia. AFC putuskan akan adakan pertandingan ulang antara timnas Indonesia melawan Irak karena setelah ditelusuri lebih dalam lagi adanya permainan kotor dari negara Cina yang masuk melalui wasit licik ini dengan memberi keputusan-keputusan janggal yang membuat kerugian terhadap timnas Indonesia. Contohnya adalah saat timnas Indonesia dilanggar di kotak penalti, wasit hanya memberi kartu merah kepada Irak, tetapi tidak memberi penalti kepada timnas Indonesia. Juga tidak dipakainya sistem VAR oleh wasit pada pertandingan ini. Apakah valid demikian? Di sisi lain, Jay Itzes bongkar kebusukan wasit Cina yang menjadi penghalang timnas Indonesia bisa menyamai kedudukannya. Mari simak fakta mengejutkannya hanya di sini. Nah ini dia yang ditunggu. Prabowo marah besar langsung buat keputusan krusial ini usai melihat timnas Indonesia yang gagal masuk Piala Dunia 2026. Langsung buat keputusan brilian demi timnas Indonesia, yaitu pecat Erick Thohir dari jabatan Ketua Umum PSSI serta pecat Arya Sinulinga dari kedudukannya dari kursi Exco PSSI. Lalu angkat Ratu Tisha menjadi Ketua Umum PSSI yang baru serta datangkan kembali Shin Tae-yong ke kursi kepelatihan timnas Indonesia senior. Benarkah sampai demikian? Di sisi lain, Erick Thohir meminta maaf dan minta ampun kepada publik usai tidak bisa menepati janji manis yang diberikan kepada fans Garuda untuk membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Mari simak pengakuannya hanya di sini. Tonton sampai habis. Sebelum lanjut ke pembahasannya, ayo like dan subscribe channel ini agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih bagi kalian yang sudah like dan subscribe. Skandal! Wasit maning pada pertandingan Indonesia vs Irak gegerkan dunia. Indonesia gagal dapat penalti lawan Irak. Collina turut buka suara soal keputusan tak masuk akal. Pertandingan panas antara timnas Indonesia kontra Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia berubah menjadi drama besar yang memancing amarah publik. Laga yang seharusnya menjadi ajang pembuktian kekuatan Garuda justru meninggalkan luka mendalam dan tanda tanya besar setelah wasit asal Tiongkok, Manning, membuat keputusan kontroversial yang dinilai tidak masuk akal. Dalam momen krusial di babak kedua, ketika Indonesia tengah berjuang menekan pertahanan Irak, Manning menolak memberi penalti meski bek Irak Zaid Tahsen telah diusir dengan kartu merah akibat pelanggaran keras di area kotak terlarang. Adegan itu seketika menyulut emosi. Ribuan penonton di stadion dan jutaan yang menyaksikan dari layar kaca sontak teriak kecewa memprotes keras keputusan sang pengadil. Tayangan ulang bahkan memperlihatkan kontak tubuh yang sangat jelas antara Tahsen dan Miliano Jonathans, pemain muda Indonesia yang saat itu tengah berlari menembus pertahanan Irak. Namun, alih-alih menunjuk titik putih, Manning justru menyatakan bahwa pelanggaran terjadi di luar kotak penalti dan hanya memberi tendangan bebas untuk Indonesia.
Momen ini langsung mengubah jalannya pertandingan, menghancurkan momentum Garuda yang sedang bangkit di detik-detik akhir laga. Lebih mengejutkan lagi, Manning sama sekali tidak memanfaatkan teknologi VAR yang tersedia di stadion untuk meninjau ulang insiden tersebut. Padahal berdasarkan protokol FIFA, keputusan sebesar itu seharusnya melewati pemeriksaan visual kedua. Keengganannya memeriksa VAR menimbulkan kecurigaan dan kemarahan besar dari para pemain Indonesia, termasuk pelatih Patrick Kluivert yang tampak tak percaya dengan keputusan itu. Situasi di lapangan memanas, sementara di media sosial, nama Manning langsung memuncaki trending topik nasional hanya beberapa menit setelah laga berakhir. Banyak analis dan penggemar sepak bola menyebut keputusan tersebut sebagai kejanggalan besar yang merugikan timnas Indonesia. Beberapa pakar bahkan menilai bahwa keputusan itu bisa menjadi bahan evaluasi bagi AFC, mengingat wasit sekelas Manning seharusnya paham betul konsekuensi dari pelanggaran di area berbahaya seperti itu. Bahkan sejumlah komentator asing menyebut keputusan itu tidak bisa dijelaskan secara logis dan menjadi bukti bahwa kualitas pengawasan wasit di kualifikasi zona Asia masih jauh dari sempurna. Namun yang membuat kisah ini semakin membara adalah beredarnya rumor mengejutkan di forum-forum sepak bola internasional. Disebut-sebut bahwa Pierluigi Collina, wasit legendaris asal Italia yang kini menjabat sebagai salah satu pengawas etika perwasitan dunia, turut memberikan komentar anonim mengenai insiden kontroversial itu. Menurut rumor yang beredar luas di komunitas penggemar sepak bola Eropa, Collina disebut merasa terkejut dan kecewa dengan keputusan yang dibuat Manning, bahkan menilai tindakan tersebut tidak masuk akal dan tidak sejalan dengan prinsip keadilan wasit profesional. Dalam rumor itu pula disebutkan bahwa Collina menyoroti satu hal paling fatal dari insiden tersebut, yaitu ketidakhadiran VAR review dalam momen sepenting itu. Masih menurut sumber anonim yang dikaitkan dengan dirinya, Collina menilai bahwa kegagalan Manning dalam mengambil keputusan objektif adalah contoh nyata lemahnya kontrol emosi dan penerapan hukum permainan di tingkat tertinggi. Itu keputusan yang tak masuk akal, tak adil, dan tidak pantas terjadi dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia. Begitu bunyi potongan komentar yang diklaim berasal dari Collina melalui sumber anonim tersebut. Walaupun belum ada bukti atau pernyataan resmi yang menegaskan keterlibatan Collina, rumor ini seakan menjadi bensin yang menyulut kembali kemarahan publik. Banyak penggemar yang mempercayainya dengan alasan bahwa Collina dikenal sebagai sosok yang tegas, jujur, dan berani mengkritik sistem perwasitan jika dirasa tidak profesional. Di berbagai forum sepak bola, nama Collina kini sering disebut bersama tagline #JusticeForIndonesia yang tengah viral. Para penonton meyakini bahwa jika memang Collina benar turut bersuara, itu berarti dunia internasional juga melihat ketidakadilan yang terjadi pada timnas Indonesia di laga melawan Irak tersebut. Sementara itu, Federasi Sepak Bola Indonesia (PSSI) dikabarkan tengah mengumpulkan rekaman pertandingan untuk diserahkan sebagai laporan resmi kepada AFC. Tujuannya jelas, meminta evaluasi terhadap performa Manning dan kemungkinan adanya kesalahan dalam penerapan prosedur VAR. Dukungan dari publik juga terus berdatangan. Banyak tokoh sepak bola nasional menilai keputusan itu harus dikaji ulang agar kejadian seperti ini tidak lagi menimpa Indonesia di laga-laga penting berikutnya. Pertandingan ini pun menjadi bahan diskusi hangat di seluruh Indonesia, dari warung kopi, kampus, hingga dunia maya. Semua bertanya-tanya, apakah keputusan Manning murni kesalahan teknis atau ada faktor tekanan tertentu di baliknya. Sementara rumor soal Collina terus bergulir, masyarakat sepak bola Indonesia berharap ada kejelasan dan tindakan nyata dari otoritas terkait agar nama baik Garuda tidak terus dirugikan.
Kini bola panas berada di tangan AFC dan dunia perwasitan. Bagi jutaan penonton Indonesia, insiden ini bukan sekadar soal kekalahan, melainkan tentang keadilan dan harga diri bangsa di pentas sepak bola internasional. Dan untuk kalian penonton setia Garuda dimanapun berada, bagaimana pendapat kalian soal insiden ini? Apakah keputusan Manning benar-benar keliru dan merugikan Indonesia? Apakah rumor tentang Pierluigi Collina yang disebut ikut buka suara terasa masuk akal? Dan yang terpenting, apakah kalian percaya sistem VAR saat ini benar-benar adil untuk tim-tim Asia Tenggara seperti Indonesia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jay Idzes tak kuasa tahan tangis usai laga vs Irak. Suaranya pecah saat kritik keputusan wasit asal Cina Manning. AFC siap turun tangan bantu Indonesia adakan pertandingan ulang. Suasana ruang ganti timnas Indonesia malam itu terasa begitu berat. Beberapa pemain duduk terdiam, sebagian menunduk, dan hanya suara sepatu yang diseret terdengar samar. Namun, sorotan utama jatuh pada sosok Jay Idzes, bek tangguh yang selama ini dikenal kalem dan tegas di lapangan. Dalam sesi wawancara usai laga melawan Irak, Jay tampak menahan tangis saat diminta tanggapannya soal keputusan kontroversial wasit asal Tiongkok Manning. Dengan nada lirih namun tegas, Idzes berujar, "Saya tidak ingin menyalahkan siapapun, tapi sesuatu terjadi di lapangan dan menurut saya itu tidak benar." Kalimat itu menggema di benak para pendukung Garuda yang menonton dari rumah maupun tribun stadion. Jay, yang selama ini dikenal profesional dan jarang bersuara lantang, seakan menjadi simbol kekecewaan seluruh bangsa Indonesia atas keputusan wasit yang dianggap tidak masuk akal. Ia menegaskan bahwa dirinya selalu menghormati perangkat pertandingan dan federasi. Namun malam itu rasa kecewa tak bisa disembunyikan. "Kami sudah berjuang keras, kami ingin menang dengan cara terhormat. Tapi jika hal-hal seperti ini terus terjadi, rasanya menyakitkan," tambahnya dengan mata berkaca-kaca. Pertandingan tersebut menjadi perbincangan besar karena sederet keputusan Manning yang dinilai merugikan Indonesia. Salah satu momen paling krusial terjadi ketika Ole Romeni dijatuhkan di dalam kotak penalti Irak. Seluruh stadion menahan napas menunggu peluit penalti, namun Manning justru menyatakan pelanggaran terjadi di luar kotak penalti. Ironisnya, di saat yang sama, bek Irak Zaid Tahsen diberikan kartu merah, tapi hadiah penalti yang seharusnya menjadi hak Indonesia tak kunjung datang. Yang membuat publik semakin geram, wasit asal Tiongkok itu tak menggunakan VAR, Video Assistant Referee, sama sekali untuk meninjau ulang momen tersebut. Padahal dalam pertandingan internasional sebesar itu, setiap keputusan krusial seharusnya ditinjau ulang agar tidak merugikan salah satu tim. Ketika kamera menyorot wajah para pemain Indonesia, termasuk Jay Idzes dan Ragnar Oratmangun, tampak jelas ekspresi ketidakpercayaan dan rasa frustrasi yang sulit disembunyikan. Usai laga, media sosial langsung dibanjiri kemarahan publik. Tagar #wasit Manning dan #JusticeForGaruda langsung menduduki puncak trending di berbagai platform. Banyak penonton meyakini bahwa keputusan wasit telah menghapus peluang Indonesia mencuri poin penting yang bisa menjaga asa menuju Piala Dunia 2026. Di tengah kemarahan publik, muncul rumor mengejutkan yang kini menjadi perbincangan hangat. AFC, Asian Football Confederation, dikabarkan sedang meninjau kembali hasil pertandingan antara Indonesia dan Irak. Menurut kabar yang beredar di kalangan jurnalis sepak bola Asia, ada kemungkinan AFC akan melakukan evaluasi serius terhadap kinerja Manning.
Bahkan, sejumlah sumber anonim menyebut jika ditemukan bukti bahwa keputusan wasit melanggar prosedur VAR dan kode etik perwasitan, AFC bisa saja mempertimbangkan opsi pertandingan ulang. Isu ini semakin kuat setelah beberapa video analisis independen dari mantan wasit Eropa menunjukkan bahwa posisi pelanggaran terhadap Ole Romeni jelas berada di dalam kotak penalti. Beberapa analis juga menyebut bahwa ketidakhadiran VAR dalam momen sepenting itu sangat mencurigakan. Sejumlah laporan juga menyebut PSSI telah menyiapkan laporan resmi berisi protes dan dokumentasi penuh untuk diajukan ke AFC. Meski belum ada pernyataan resmi, rumor tentang intervensi AFC ini membuat publik kembali menaruh harapan akan adanya keadilan. Namun, di sisi lain masih banyak yang skeptis dan menganggap isu tersebut hanya angin panas untuk menenangkan amarah publik. Apapun hasilnya nanti, yang jelas kontroversi ini sudah mengguncang dunia sepak bola Asia. Banyak pihak menilai bahwa kredibilitas AFC dipertaruhkan. Apakah mereka berani menindak tegas wasit yang dianggap merusak jalannya pertandingan atau justru memilih diam demi menghindari konflik antar negara? Dalam suasana yang penuh tekanan itu, Jay Itzes tetap menunjukkan kelasnya sebagai pemain profesional. Ia tak melempar kata kasar, tak menyalahkan rekan setim, tapi berbicara dengan hati dan rasa keadilan. Momen ketika Jay menunduk, menahan air mata, dan berkata, "Menurut saya itu tidak benar," menjadi potongan video paling viral di media sosial. Bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di luar negeri. Banyak fans dari negara lain turut bersimpati pada perjuangan Indonesia yang dinilai dirugikan oleh keputusan tidak adil. Gestur Jay malam itu membuktikan bahwa sepak bola bukan hanya tentang skor, tapi juga tentang perjuangan, keadilan, dan rasa hormat terhadap permainan. Ia menjadi simbol bagi Garuda fans, pemain yang bukan hanya berjuang di lapangan, tapi juga berani bersuara ketika ada yang terasa salah. Kini, saatnya penonton Indonesia berbicara. Apa pendapat kalian soal keputusan wasit Manning? Apakah kalian sependapat dengan Jay Itzes bahwa ada sesuatu yang tidak benar di laga tersebut? Bagaimana reaksi kalian jika rumor tentang AFC turun tangan benar terjadi? Apakah pertandingan ulang bisa menjadi solusi terbaik untuk memulihkan keadilan bagi Indonesia? Atau menurut kalian PSSI harus melangkah lebih jauh dengan mengajukan banding resmi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Rumor panas, Prabowo dikabarkan siap pecat Erick Thohir usai Indonesia gagal ke Piala Dunia 2026. Ratu Tisha disebut jadi pengganti dan Shin Taeyong bakal balik latih Garuda. Harapan besar jutaan rakyat Indonesia untuk melihat tim Garuda terbang tinggi menuju Piala Dunia 2026 akhirnya harus pupus di tangan Irak. Kekalahan dramatis yang menutup perjalanan luar biasa skuad Merah Putih di babak keempat kualifikasi itu menjadi luka mendalam bagi seluruh pecinta sepak bola tanah air. Dan di tengah duka itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir akhirnya muncul ke publik dengan pernyataan yang menggugah. Ia meminta maaf atas kegagalan membawa Indonesia mencapai panggung dunia yang selama ini menjadi impian seluruh bangsa. Pertama-tama, saya ingin meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Mimpi kita bersama untuk tampil di Piala Dunia belum bisa terwujud. Namun, saya berterima kasih kepada pemain dan pelatih yang sudah berjuang sampai sejauh ini. Perjalanan ini adalah sejarah baru, ucap Erick Thohir dalam pernyataannya. Kata-kata itu sempat membuat publik tersentuh, tetapi juga memicu gelombang diskusi dan amarah
mengunggah di berbagai platform media sosial. Bagi sebagian besar penonton yang selama ini setia mendukung, permintaan maaf Erik dianggap belum cukup. Banyak yang menilai kegagalan ini bukan hanya soal hasil di lapangan, tetapi juga soal arah kebijakan dan keputusan strategis di tubuh PSSI. Tak sedikit suara yang mempertanyakan apakah Erik masih pantas memimpin federasi setelah gagal memenuhi target terbesar dalam sejarah sepak bola Indonesia. Dan kini, di tengah suasana panas itu, muncul rumor mengejutkan yang menghebohkan dunia sepak bola nasional. Beberapa sumber media menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto dikabarkan merasa kecewa dengan hasil akhir perjuangan Garuda. Rumor yang beredar luas di kalangan politik dan olahraga menyebut Prabowo bahkan mempertimbangkan langkah drastis untuk memecat Erik Thohir dari posisi Ketua Umum PSSI, lalu menggantikannya dengan sosok yang dinilai lebih berpengalaman di bidang manajemen dan struktur sepak bola, Ratu Tisha Destria. Nama Ratu Tisha yang pernah menjabat sebagai Sekjen PSSI dan dikenal memiliki reputasi kuat di level Asia, disebut-sebut bakal menjadi pilihan utama untuk mengembalikan stabilitas federasi. Bahkan, kabar lain menyebut bahwa di bawah kepemimpinan barunya nanti, Tisha akan membawa kembali Shin Tae-yong, pelatih asal Korea Selatan yang sebelumnya sukses membangun pondasi tim muda Indonesia untuk kembali menangani tim nasional senior. Jika rumor ini benar, maka perubahan ini akan menjadi salah satu keputusan paling besar dalam sejarah sepak bola modern. Banyak yang percaya bahwa kehadiran kembali Shin Tae-yong bisa membangkitkan lagi semangat dan mental para pemain muda yang dulu sempat bersinar di bawah asuhannya. Namun tentu ada juga pihak yang menilai rumor tersebut terlalu dini mengingat evaluasi resmi PSSI belum selesai dilakukan. Apakah Erik Thohir masih pantas memimpin PSSI? Apakah Ratu Tisha memang sosok tepat untuk mengambil alih kendali? Dan bagaimana menurutmu jika Shin Tae-yong benar-benar kembali melatih Indonesia? Tulis opini dan tanggapanmu di kolom komentar.